Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Ian Rahman. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS ini mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,29% secara tahunan. Rekan-rekan media serta Bapak Ibu yang Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edi Mahmud mengatakan angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ini lebih rendah dibandingkan kuartal 1 2026 yang mencapai angka 5,61%. Namun capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 di tahun 2025 lalu yang berada di angka 5,12%. Edi menyatakan secara tahunan seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif kecuali sektor pertambangan yang mengalami kontraksi. rekan-rekan media serta Bapak Ibu yang besar 5,45%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%. Sementara itu, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini menanggapi rilis BPS soal data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026. Menteri Keuangan menilai capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% masih cukup baik di tengah tekanan ketidakpastian global dan lonjakan harga minyak dunia. Meski mengalami pelambatan dibanding kuartal sebelumnya, pemerintah optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6%. Guna mencapai target tersebut, Kementerian Keuangan akan memaksimalkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi. Melambat di tengah harga minyak dunia yang tinggi kan. Di Q2 kan sebetulnya harga impact dari global tentu yang maksimal di situ kan. April, Mei, Juni ketika harga minyak dunia tinggi dan lain-lain. Jelas ekspor segala macam terganggu kan, nggak optimal lah. Kita bisa tembus 5,29 itu udah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan memaksimalkan semua engine of growth yang ada di perekonomian, termasuk tadi menambah uang di perekonomian, menekan bunga deposito, menekan bunga yang diminta oleh SMP di bawah keuangan untuk turun ke level yang rendah sehingga perbankan bisa naruh atau memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah gitu. Saudara, ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun ini 2026 tumbuh 5,29%. Apa yang menjadi faktor pendorongnya? Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami, Saudara, di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tumbuh 5,29%. Kita lihat data lebih lengkapnya di tahun 2026 ini, di mana pada perekonomian Indonesia triwulan 2 2026 berdasarkan besaran PDB atau Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku ini PDB mencapai 6.552,1 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan ini mencapai 3.576,2 triliun rupiah. Apabila kita melihat lebih detail lagi terkait dengan angka dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2026, ini ada pelambatan di triwulan pertama 2026 ini ada di angka 5,61%, sementara di triwulan ataupun kuartal kedua ini melambat di 5,29%. Namun apabila kita tarik lebih jauh lagi pada triwulan
4 2025 ini tumbuh di 5,39%, triwulan 3 2025 di 5,04%, triwulan 2 2025 di 5,12%, dan triwulan 1 2025 di 4,87%. Sementara itu kita lihat juga saudara bagaimana pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha secara tahunan di data berikutnya. Nah, ini berikut persentase pertumbuhannya saudara. Ada pertanian ini tumbuh di 0,80% begitu di kuartal kedua tahun ini. Sementara dari sektor pertambangan dan penggalian ini minus ataupun negatif 1,64%. Sementara di sektor industri pengolahan tumbuh 4,52%, konstruksi tumbuh 6,68%, dan perdagangan serta reparasi ini tumbuh 6,39% dan lainnya di 6,67%. Sementara kita lihat juga saudara pertumbuhan PDB menurut pengeluaran. Nah, dari sisi konsumsi rumah tangga ini tumbuh 5,06%, ini masih di angka yang sama begitu. Kemudian ada juga konsumsi LNPRT ini di angka 6,93%, dan yang paling mendominasi pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran ada di konsumsi pemerintah sebesar 15,97%. Sementara pembentukan modal tetap bruto di angka 6,87%, dan ekspor 4,13%, serta impor tumbuh 8,82%. Kalau kita melihat dari sisi ekonomi Indonesia di triwulan 2 2026 yang tumbuh sebesar 5,29% dibandingkan tahun lalu, ini dari sisi produksi, lapangan usaha, pengadaan listrik dan gas ini mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,81%. Sementara dari sisi pengeluaran komponen, pengeluaran konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,97%. Saudara, selain itu ada juga kalau kita melihat dari daerah pada triwulan ini juga kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 56,47% dan mencatat pertumbuhan sebesar 5,65%. Saudara, apa kemudian yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 ini tumbuh 5,29%? Kita langsung berbincang dengan Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik. Bu Winnie, selamat pagi. Selamat pagi. Bu Winnie, kan ini ekonomi kuartal 2 ini tumbuh 5,29%. Namun ini melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun lebih tinggi dari ekspektasi sejumlah ekonom. Bagaimana penjelasannya, Bu? Ya, jadi tentunya di triwulan 2 ini, walaupun momen Idul Fitrinya sudah lewat karena memang momen Idul Fitri ada di triwulan 1, tetapi kita ketahui bahwa di triwulan 2 ini yang menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi adalah tentunya ada momen libur Idul Adha beserta juga beberapa long weekend ya, di situ ada beberapa hari libur juga. Kedua adalah karena faktor konsumsi masyarakat yang tumbuh tinggi di atas 15%, dan tentunya kalau kita lihat dari segi andil terhadap pertumbuhan ekonomi, konsumsi pemerintah saja atau belanja pemerintah ini memberikan konsumsi sekitar 1% basis poin terhadap total yang 5,29%. Begitu. Oke, kalau kita concernnya dari pelambatan dibandingkan kuartal pertama tahun ini, apa yang menjadi penyebab atau pemicunya, Bu? Tentunya pertama daya beli masyarakat masih solid, karena memang kalau kita lihat konsumsi masyarakat tumbuhnya masih terjaga di sekitar 5%. Kemudian yang kedua adalah investasi. Investasi kita itu kan masih tumbuh sekitar 6,87% atau 6,9%, dan ini tentunya di tengah ketidakpastian global investasi masih
terus ekspansi. Dan ketiga tentunya ini stimulus pemerintah melalui belanja pemerintah yang tumbuh 15,97% atau mendekati 16%. Ini kan tentunya menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 2026. Kemudian kalau kita ketahui bahwa selama momen Idul Adha kan banyak masyarakat Indonesia juga melakukan kurban, sodako, begitu ya. Ini masuknya catatannya di dalam konsumsi lembaga non-profit rumah tangga atau LNPRT di dalam PDB kami tumbuhnya 6,93%. Dan kita lihat juga produksi dari jumlah hewan kurban yang di triwulan 2 itu meningkat sekitar kalau domba itu hampir 18% lebih, kalau kemudian kambing juga tumbuh tinggi, dan sapi sekitar 5,7%. Jadi artinya proses ataupun aktivitas Idul Adha yang juga ditengarai dengan maraknya pemotongan hewan kurban ini terlihat lebih tinggi daripada tahun lalu. Berarti momentum ataupun event Idul Adha ini cukup membantu di pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini ya Bu ya. Dan juga tadi Ibu sempat menyinggung terkait dengan investasi dan juga stimulus yang memang masih mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kita bahas lebih jauh nanti terkait dengan investasi. Yang pertanyaan selanjutnya Bu ini adalah dari lapangan usaha. Industri mana saja sih yang memberikan kontribusi terbesar pada kuartal 2 ini? Ya, jadi memang kalau kita lihat pertumbuhan industri pengolahan di triwulan 2 kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 ini relatif melambat karena tumbuhnya di bawah 5%, yaitu 4,52%. Kemudian kalau kita perhatikan juga di industri pengolahan ini kan kita bisa breakdown ya, jenis industri apa saja sebenarnya yang memang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri manufaktur. Pertama adalah tentunya industri logam dasar. Karena kalau kita lihat industri logam dasar ini kan tumbuh pesat karena memang masih adanya ekspansi proses produksi untuk industri hilirisasi berbasis tambang, misalnya nikel, bauksit dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah industri makanan minuman. Industri makanan minuman ini unik karena dia share-nya paling besar dan juga tumbuhnya juga cukup solid, cukup tinggi. Dan berikutnya adalah industri tekstil. Kemudian yang ketiga adalah industri alat angkut, lagi tumbuh sekitar 6%. Dan juga yang kelima adalah industri kimia dan farmasi. Oke, Bu, ini tadi Anda sempat menyinggung sedikit terkait dengan stimulus pemerintah begitu yang memang menjadi faktor pendorong dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini. Stimulus pemerintah melalui penyerapan konsumsi lewat gaji ke-13 ASN dan juga selain itu ada juga program MBG. Ini sebetulnya seberapa besar datanya berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ini, Bu? Ya, jadi stimulus pemerintah ini kan untuk triwulan 2 macam-macam ya, Mas. Jadi pertama untuk mendorong konsumsi rumah tangga, gaji ke-13 digulirkan oleh pemerintah di bulan Juni. Bahkan di awal Juni, di mana di awal Juni ini artinya kan masuk ke dalam triwulan 2. Kedua adalah insentif-insentif lain seperti diskon tiket pesawat, kereta api, dan beberapa juga stimulus pemerintah. Itu pertama ada 2 jalurnya. Pertama adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan konsumsi masyarakat tetap solid. Yang kedua adalah jalurnya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah realisasi belanja pemerintah yang kelihatannya memang di triwulan 2 ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 2 2025. Artinya ini terlihat bahwa percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun itu kita rasakan dan kita lihat dari perhitungan PDB kami yang untuk konsumsi pemerintah tersebut.
Artinya kalau tumbuhnya tinggi itu berarti terjadi percepatan realisasi belanja pemerintah yang biasanya tertumpuk di akhir tahun. Kalau yang tahun ini sejak 2026 pemerintah komitmen untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah sejak awal tahun. Dan ini tercermin di dalam PDB kita di sisi pengeluaran. Oke, berarti kalau kita breakdown lebih detail terkait dengan program MBG, seberapa besar kontribusinya seperti apa, Bu, terhadap pertumbuhan ekonomi? Iya, itu kan campur-campur ya. Jadi ada, maksud saya, berbagai program pemerintah sudah kami hitung di dalam perhitungan PDB kami. Tidak hanya MBG, tetapi juga seperti program 3 juta rumah, kemudian pembangunan sekolah rakyat, dan juga pembangunan perbaikan renovasi sekolah-sekolah negeri, kemudian berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah kami masukkan di dalam perhitungan PDB kami, sehingga tidak heran kalau memang berbagai program pemerintah yang sudah terrealisasi di triwulan 2 ini juga membantu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 2026, walaupun sebenarnya kita ini di tengah ketidakpastian global yang cukup tinggi. Oke, baik, kita bergeser ke sisi investasi, Bu. Ini ada PMTB yang juga membukukan pertumbuhan positif yang berasal dari investasi pemerintah maupun swasta. Ini jelasnya seperti apa, Bu? Investasi ini tentunya mayoritas memang dari investasi swasta, sekitar 10% itu dari investasi pemerintah, dan juga ada investasi BUMN. Jadi kalau kita lihat asalnya dari investasi ini ada 3 institusi penyumbang investasi di Indonesia, BUMN, pemerintah, dan swasta. Proporsi investasi swasta ini besar. Dan kalau kita perhatikan, memang di triwulan 2 ini investasi yang besar adalah PMA. Dan kedua, dari segi sektornya, memang yang paling banyak adalah investasi di industri logam, terutama logam dasar, kemudian juga ada di perdagangan dan transportasi. Baik, berarti ada beberapa hal yang mesti digarisbawahi ya, Bu, ya, termasuk tadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini ada investasi, ada juga stimulus, dan Ibu juga tadi menyebutkan yang menjaga pertumbuhan ekonomi juga adalah program-program utama dari pemerintah yang memang perlu juga diapresiasi begitu. Terima kasih banyak Bu Amalia Dininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik, atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Bu, sehat selalu.